Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Arif Permana Sidik dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Makroekonomi dan Angkatan Kerja terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun latar belakang penelitian ini adalah bahwa sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah telah berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia selama terjadi krisis ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, hanya sektor UMKM yang dapat bertahan dari goncangan perekonomian. Selain itu, dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sektor usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor utama yang apabila dikembangkan sangat berpotensi untuk mengurangi pengangguran. Karena jumlah unit usaha UMKM mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Unit usaha UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada kenyataannya sektor UMKM dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan modal kerja dan investasi. Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyebutkan bahwa hanya 20,49% usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal atau perbankan. Bahkan seperti terlihat pada grafik, sektor UMKM masih lebih rendah jumlah pembiayaannya dibandingkan dengan sektor non UMKM. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan UMKM di bank syariah salah satunya adalah inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Jayanti dan Anwar tahun 2016 dan Ajis tahun 2017 menyebutkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan menurut Muklis dan Toatul 2016, inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada UMKM dikarenakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang sifatnya lebih stabil. Variabel selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pembiayaan UMKM adalah nilai tukar. Nilai tukar setiap tahunnya mengalami fluktuatif atau naik turun. Nilai tukar dapat diartikan sebagai tingkat harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Putri 2020 menyebutkan bahwa variabel nilai tukar dapat mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nastiti 2019 menyebutkan bahwa nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan di bank umum syariah. Faktor lainnya yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan adalah jumlah uang beredar. Setiap tahunnya jumlah uang beredar Indonesia mengalami peningkatan. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nastiti tahun 2019 bahwa jumlah uang beredar mempengaruhi positif terhadap pembiayaan bank umum syariah. Peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan, sehingga akan direspon dengan meningkatkan
pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan itu sendiri. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini, pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi negara yang baik merupakan tanda bahwa semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduk negara tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada semakin banyak pula orang yang menabung di bank. Produk domestik bruto di Indonesia dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jana 2018 menyebutkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri tahun 2010 yang menyebutkan bahwa semakin tinggi produk domestik bruto maka akan diikuti dengan meningkatnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Variabel selanjutnya yang harus diperhatikan adalah jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yaitu mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Bertambahnya jumlah penduduk akan diikuti oleh peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan menurut Jana 2019. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya penduduk maka semakin banyak pula orang yang menabung di bank, sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang harus disalurkan oleh bank melalui pembiayaan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka muncul rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah inflasi memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah? Yang kedua, apakah nilai tukar memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah? Yang ketiga, apakah uang beredar memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah? Yang keempat, apakah produk domestik bruto memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah? Dan yang terakhir yaitu yang kelima, apakah angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah? Dari rumusan masalah tersebut, maka muncul tujuan penelitian, yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh antara inflasi terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara nilai tukar terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara uang beredar terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh antara produk domestik bruto terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh antara angkatan kerja terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, yaitu untuk mengetahui secara parsial ataupun simultan variabel bebas yang terdiri dari inflasi, nilai tukar, jumlah uang beredar, produk domestik bruto, dan angkatan kerja terhadap variabel terikat, yaitu pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang peneliti ajukan yaitu
H1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia. H2. Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia. H3. Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia. H4. Produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia. H5. Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Adapun data yang digunakan merupakan time series, yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah siap atau dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Oke, lanjut, ada operasionalisasi variabel. Pada variabel pembiayaan UMKM menggunakan skala nominal. Pada inflasi menggunakan skala rasio. Jumlah uang beredar menggunakan skala nominal. Nilai tukar menggunakan skala nominal. Produk domestik bruto menggunakan skala rasio. Dan angkatan kerja menggunakan skala nominal. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 sampai 2020. Adapun sampel pada penelitian ini adalah perbankan yang melakukan pembiayaan UMKM dan mempublikasikan laporan tahunan dan keuangan perusahaan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi dokumentasi dan kepustakaan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.